Shalom. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Nusuan saat ini. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Yang pasti sehat ya. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita dipersatukan dalam ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Tapi belum lengkap ya. Baru hanya 2 orang di sini, tim musik belum ada. Kita panggil bersama-sama ya, biar ibadah kita lebih meriah lagi. Kita mau panggil Kak Rekia. Oke, tim musik sudah ada, kita mulai, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Kita pujikan, selamat pagi Bapa. Syukur Tuhan di kesempatan hari ini Engkau boleh pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesehatan, keselamatan, terlebih panjang umur Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dengan adik-adik kami yang ada di rumah. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, Kak Aryo yakin adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan pasti penuh sukacita. Di tengah kondisi saat ini yang masih kita alami, banyak yang sakit juga ya Kak Tuhin ya. Benar enggak ya Bu Dewi? Ada yang sakit, ada yang banyak juga yang meninggal. Tapi kita percaya
saat ini Tuhan masih menyertai kita. Kita masih diberikan kesehatan, juga terlebih keselamatan. Kita yakin dan percaya itu karena anugerah Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita akan pujikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Itu masih ada yang duduk. Ayo berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, seperti pujian ini adik-adik, bahwa Tuhan masih selalu menyertai kita sampai kapanpun, dari dulu sampai sekarang. Amin adik-adik? Amin. Mari kita lanjutkan dengan mengucapkan hukum kasih, masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kedua hukum ini yang wajib harus kita lakukan ya adik-adik ya. Yang pertama mengasihi Allah, dan yang kedua kita harus mengasihi sesama. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku mau dengar cerita. Setiap pujian kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dialah pujian dan sembah kami Tuhan. Engkau terima sebagai wujud rasa syukur kami untuk setiap apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan iman kami untuk kami boleh melalui setiap hari-hari kami. Berkati Tuhan,
Mbak Eni yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya Tuhan menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah siap adik-adik? Ya, sudah siap semua, Alkitabnya disiapkan, telinganya dibuka, mulutnya dikunci dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Eni. Kita panggil bersama-sama ya Mbak Eni ya. Mbak Eni. Hai, halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti baik semuanya. Adik-adik, hari ini Kak ini mau cerita tentang Petrus. Ada yang tahu siapa Petrus? Iya, Petrus itu adalah murid yang pertama dari Tuhan Yesus. Betul sekali, adik-adik semuanya pintar. Nah, Petrus ini dulunya adalah seorang nelayan. Ada yang tahu nelayan? Itu loh yang suka bersih-bersih, ngepel, nyuci piring. Salah ya, itu pelayan. Tapi kalau Petrus ini adalah nelayan. Iya, nelayan itu orang yang mencari ikan di laut. Iya, itu pekerjaannya Petrus dulu. Nah, adik-adik, Petrus ini orangnya tegas, orangnya percaya diri, ya, orangnya itu selalu bersemangat. Apapun yang dilakukannya, yuk kayak gitu. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengajak Petrus ini jadi muridnya, Petrus ini juga langsung iya, enggak pakai alasan nanti mau bersih ke kapal dulu, ini mau ini, enggak. Petrus langsung mau. Petrus ini juga sangat menyayangi Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan suatu kali dia pernah berjanji bahwa dia akan selalu melindungi Tuhan Yesus dari orang-orang yang sekiranya mau menyakiti Tuhan Yesus. Ya, dia setia banget. Tapi pada suatu hari, suatu saat, pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap oleh para prajurit Roma, si Petrus ini sempat menyangkal loh adik-adik. Dia menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Loh, kok Petrus seperti itu ya? Kok bisa? Ternyata adik-adik, Petrus ini merasa takut. Petrus ini sangat ketakutan. Dia membayangkan bagaimana kalau dia juga ditangkap oleh prajurit-prajurit itu. Dia takut banget adik-adik, makanya dia pilih menyangkal. Dia mengaku nggak mengenal Tuhan Yesus itu bahkan. Ya, dia takut banget. Nah, sakit takutnya dia selalu menjauh dari situ. Nah, sampai pada saat Tuhan Yesus benar-benar disalib dan akhirnya mati, Petrus ini baru dia merasa sangat sedih. Dia menyesal banget. Dia berkata, kenapa ya aku dulu kok tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah guruku? Kenapa aku seperti itu? Kenapa aku bodoh banget sih? Aku kok pengecut ya? Masuk Petrus pengecut? Menyesal banget. Rasanya nyesek di dada kayaknya. Dia menyesal banget, dia bersedih, berhari-hari dia bersedih. Tapi sedihnya itu ternyata berlangsung hanya 3 hari adik-adik. 3 hari kemudian setelah Tuhan Yesus mati, si Petrus ini mendapat kabar yang menggembirakan dia. Dia mendapat kabar yang membuat dia bisa melupakan kesedihannya. Dari seorang ibu Maria Magdalena. Kalian masih ingat dong cerita yang kemarin? Siapa Ibu Maria? Yang kemarin waktu pagi utuk-utuk datang ke kubur Yesus. Kemudian di sana dia ketemu dengan malaikat juga. Nah betul, itu. Masih ingat pesannya malaikat yang kemarin apa? Memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah pinter, semuanya pinter. Iya, berita itu juga yang diterima oleh
Petrus mendengar berita itu adik-adik, dari wajahnya yang tadi melorot ke bawah semuanya karena sedih, bingung, jadi ditarik ke atas. Dia bisa tersenyum, dia bisa sumringah. Kabar ini benar-benar membuat dia tuh bersuka cita. Sampai dia bilang, aku sangat bahagia. Tuhan Yesusku sudah bangkit. Tuhan Yesusku itu yang kemarin disalib itu benar-benar juru selamatku. Ya, dia benar-benar anak Allah. Semua perkataannya, semua firman-Nya itu sudah terbukti. Aku sangat senang, aku sangat bahagia. Aku akan memberikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita tadi kan termasuk muridnya ya. Kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, berarti sama. Tugas kita sama seperti si Petrus tadi. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia benar-benar adalah juru selamat kita. Nah, ayo adik-adik berani bersaksi enggak? Mungkin ada yang bertanya tadi, Kak, masa aku masih kecil suruh bersaksi? Aku kan belum bisa ngomong banyak. Masa aku harus jadi pendeta dulu? Salah. Bersaksi itu tidak harus jadi pendeta dulu. Tidak harus pinter berkhotbah. Enggak. Ya, dengan kalian berbuat baik, kalian rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, suka menolong orang lain, peduli sama orang lain, kalian itu sudah bersaksi. Kenapa? Karena berarti kita sudah berbuat baik, kita mencerminkan siapa sih Tuhan kita, kok anaknya juga baik. Nah, jadi mereka nanti juga ikut memuji nama Tuhan, itu juga sudah bersaksi. Nah, udah tahu kan bersaksi kayak apa? Siapa yang mau? Siapa yang berani? Hebat semua. Oke, kita siap bersaksi ya, berbagi kabar sukacita. Yuk, kita tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan Tuhan Yesus bagi kami, menjadi juru selamat kami, menjadi penyelamat kami, penebus dosa-dosa kami semuanya, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat yang terindah bagi kami di surga. Roh Kudus, berkati kami, sekalipun kami kecil, tapi kami boleh belajar untuk bersaksi, bercerita tentang kebaikan-Mu, bercerita tentang Engkau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami semuanya mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu tadi cerita kayak ini ya. Selamat berbagi berkat, berbagi berita yang bagus, berita yang membahagiakan, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Gimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Pasti adik-adik yang ada di rumah terberkati buat cerita kali ini. Baik, kita akan melanjutkan. Sebelumnya adik-adik, Kak Arya ingatkan untuk persembahan ya, disiapkan di rumah dulu persembahannya. Nanti kalau kita sudah bertemu atau bisa dititipkan guru-guru sekolah minggu untuk kita kumpulkan bersama persembahannya. Oke, kita akan bersama-sama berdoa syafaat saat ini. Yuk, kita tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan untuk kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan yang pada saat ini masih berada di rumah untuk boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari. Engkau berkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Biarpun mereka ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan yang pada saat ini masih mengalami pandemi corona. Kami percaya Tuhan akan berkati pemerintah bangsa Indonesia dengan kebijakan yang diambil sehingga itu memberikan kesejahteraan bagi kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami pinta hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah mau selesai. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bangkit berdiri, yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan di dada, kita akan bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ini, dan kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adalah sukacita. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Sampai jumpa, shalom.